A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan infakkanlah harta kalian semua fi sabilillah, di jalan Allah, ai taatihi, taat Allah, al jihadi, ini menjadi badal kul mingkul, yaitu berupa jihad, wa ghairihi, dan selain jihad. Jadi infakkanlah hartamu di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah, yaitu jihad dan selain jihad. Wala tulqu, dan janganlah engkau mencampakkan dirimu, biaidikum itu kalau bahasa usul fikihnya itu itlaqul juz wa iradatul kul, yang disebutkan tangan tapi maksudnya seluruh jiwa. Janganlah engkau campakkan dirimu, tapi di sini kan jangan campakkan tanganmu. Itlaqul juz wa iradatul kul. Ada juga yang itlaqul kul apa? Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan semua jari-jarinya fi adhanihim. Kan enggak mungkin menjadikan semua jari dia. Itu itlaqul kul wa iradatul juz. Nah, ini ada ilmunya. Enggak sembarangan ya, kalau enggak ada ilmunya enggak bisa. Ai anfusikum, yaitu dirimu. Wal ba'u zaidah. Ba mubtada zaidah khabar. Ba itu zaidah. Ila tahluka, kepada kehancuran. Ai al halaki, yaitu kehancuran, bil imsaki, dengan menahan, anin nafaqoti, dari nafaqoh, fil jihadi, dalam jihad, au tarkihi, atau meninggalkan jihad. Li annahu, karena meninggalkan nafaqoh, al imsak ya, yuqawi, itu menguatkan, menahan imsak, al adwa, menguatkan musuh, alaikum, kepada kalian semuanya. Jadi ayat ini apa? Perhatikan ini ayat ini sering disalahfahami atau bahkan kurang tepat memahaminya. Kalau coba kalian dengarkan itu, jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri, itu bahasanya wala tulqu biaidikum matahluka, itu jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Itu ditafsirkan banyak orang, ceramah-ceramah sering sekali saya dengar ya, di mana-mana itu pakai dalil ini, wala tulqu biaidikum milat tahluka. Jangan engkau jatuhkan dirimu dalam kehancuran. Itu artinya apa? Jangan bunuh diri. Coba banyak sekali dalilnya orang-orang seperti itu. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Dalilnya wala tulqu biaidikum milat tahluka. Jangan melakukan hal-hal yang buat kamu mati. Dalilnya ini, itu enggak benar. Dalam perspektif tafsir Jalalain dan dalam perspektif asbabun nuzulnya Al-Wahidi. Meskipun al-ibratu bi umumil lafzi. Tapi kalimat tahluka di sini lebih tepatnya diartikan adalah al-imsaku anin nafaqoh. Gitu. Jangan pelit, karena pelit itu mendatangkan manusia kepada kehancuran secara umum. Tapi dalam konteks ini, jangan engkau itu menahan dirimu untuk infak di jalan Allah, karena kalau kamu itu enggak mau infak di jalan Allah, musuh akan kuat sehingga kamu itu bisa dikalahkan. Karena kita nggak punya alat-alat senjata, logistik, dan kekuatan apa? Senjata. Apa kalau bahasa sekarang itu apa? Alat-alat tempur itu. Alutsista. Kita nggak punya alutsistanya, ya dibunuh oleh musuh dengan mudah. Kalau kita infak, kita bisa punya persenjataan yang lengkap. Kita juga punya logistik yang memadai, yang mencukupi, sehingga kita bisa kuat gitu. Maka dengan secara tidak langsung, kalau kita itu nggak mau infak, nggak mau menguatkan apa kekuatan militer kaum muslimin, otomatis musyrikin yang kuat. Kalau musyrikin yang kuat, ya kita hancur, kalah kalau perang lah. Itu maksudnya tahluka di situ. Jadi ayat ini turunnya begini turunnya. Waktu itu kaum Ansor ya, ini yang Al-Wahidi, asbabun nuzul Al-Wahidi. Kaum Ansor muslim itu ngomong-ngomong lagi santai, dulu kita kaya, banyak uang, tapi uang kita itu habis karena kita pakai untuk berperang jalan Allah.
Maka sekarang Islam sudah banyak menang, sudah banyak jaya, sudah sering jaya. Maka sekarang sebaiknya kita nggak usah infak saja. Loh, gitu. Orang Ansor bilang begitu. Sekarang kita ngumpulkan uang saja. Karena muslimin sudah kaya. Menang sering. Akhirnya Pak turun ayat ini. Karena lebih pas itu. Makanya orang politik itu hancur. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menahan syuhha nafsi apa bakhil, itu orang beruntung. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Orang bakhil itu bakal pada diri sendiri. Makanya orang kalau banyak memberi, bertakwa, hidupnya mudah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sudah saya survei, saya teliti betul itu sudah. Ada orang kadang-kadang itu susah nikahnya. Banyak enggak mau nerima. Padahal yang ganteng, ya soleh. Karena mungkin kurang dermawan. Akhirnya orang itu Allah sulitkan. Sebaliknya orang itu enggak tapi ayu. Usianya juga udah agak tua. Tapi loman, dermawan. Saya ngomong ini berdasarkan orang ya. Saya enggak menghayal. Ini orang tapi enggak namanya gitu aja. Ada orang itu ya enggak apa ya, yang enggak ayu, yang enggak muda, yang enggak gadis. Tapi suaminya itu lebih muda, lebih ganteng lah. Dan nikahnya mudah, cepat. Daripada orang-orang yang, karena Pak tak lihat, karena dia memang dermawan. Ada juga ini, saya tahu sendiri juga, ada perempuan ini ya. Ada laki-laki ini, soleh lah. Soleh ini. Yo alim, ilmu agama kuat. Nikah sana tolak, semua nolak semua. Dan perempuan yang nolak itu ternyata nikah sama orang lain, laki-laki lain. Jadi alasan saja dia nolak dengan cara begini, tapi akhirnya nikah sama yang lain. Sulit, hidupnya sulit. Karena dia memang kurang dermawan. Tapi orang dermawan itu mudah hidupnya. Nikah mudah, cari pekerjaan mudah, cari tempat usaha mudah, ketemu orang mudah, ngurus administrasi di kantor mudah gitu. Kantor-kantor gampang, kasih Mbak, makasih ya, kasih oleh-oleh apa, senang diuruskan apa Mas, langsung rebutan ngurus no. Loh iya itu sudah survei itu. Kamu kalau ke kelurahan, ke kantor-kantor ojo meneng tok ini, kasih langsung diuruskan. Lah survei itu. Kalau kamu nggak ngasih dipersulit. Aduh Mas, ini nggak bisa kita berangkat ke sana Mas, ini harus orangnya sendiri, kamu ke Panjen sana. Jauh ke Panjen, transportnya berapa coba? Nggak cukup 60.000. Orang kamu kasih 60.000, sewenang wis beres mati hari jadi ngono. Iya apa enggak rek? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini kenyataan. Jadi kita ngasih itu niatnya jangan yang baik, karena Allah dia senang dikasih. Kita yang sedekah, kita Allah mudah-mudahan mudahkan, selesai, aman. Mungkin nggak mudahkan nggak apa-apa, Allah sudah menentukan seperti ini. Tapi jangan sebaliknya, nek dia ikhlas mempermudah, ya enggak, kamu yang ikhlas duluan, jangan orang lain yang ikhlas duluan. Bang, dah ketemu siapa Pak RT langsung, Pak seneng ketemu kamu, wah seneng, sini langsung. Nek kamu aduh arek gimana? Sik Mas. Sik tunggu. Ngedusi manu apa? Lagi ngurusi ayam, ngurusi apa kebunnya. Sik Mas, sik sabar. Tapi kalau biasa bawah, oh sebentar langsung melayu. Bukakan pintunya, silakan masuk. Langsung rokok Pak. Langsung guyu wisan wonge. Wah, ada apa? Beres. Ngono. Jadi orang itu kalau nggak mau infak, nggak mau sedekah sering, itu dipersulit hidupnya. Orang nggak senang juga. As-sakhiyyu qaribun minallah. Wa qaribun minan nas. Wa qaribun minal jannah. Wis medhok. Jadi nek wong kok senengi wong akeh mesti loman, wis mesti gatek enggak. Dermawan, wis koncone akeh. Tapi repot, kakek tamu ya bingung rek, pegel rek. Oh, entar rek. Seorang kalau disenangi orang itu mesti orangnya baik, dermawan. Baiknya orang dari mana rek? Dermawannya itu rata-rata. Meskipun katakan agak pedes, tapi yang penting uangnya lancar, insya Allah terobati pedesnya itu. Jangan sampai nggak pernah sedekah, infak, ngomongin gak enak, aduh. Kirimi paku itu. Wah, enggak, dalam kitab Utuhian kalau di Mahat UIN tuh.
orang yang dermawan lebih disenangi Allah daripada ahli ibadah tapi pelit. Ahli ibadah tapi dompetnya gak tahu buka, dilem. Oh, angel iki. Angel. Mikir duit tok ngeluh sampe. Ya uang itu penting, Rek. Penting uang itu. Foto, seneng dikasih orang uang itu. Oh, foto itu. Tapi bukan itu tujuan. Bukan itu salah satunya goal yang kita inginkan. Itu hanya wasilah. Ya, alhamdulillah kita dikasih Allah senang sama uang. Coba kalau kita nggak senang sama uang, misalnya, senang kita malah nggak normal nanti. Paham ya? Ya, sebaiknya kita itu memang tingkatan tertentu itu harus sama antara emas dan debu itu, tapi kan itu sudah saya nggak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar, itu sulit dicerna ya, nanti malah salah paham. Pokoknya yang penting uang itu penting tapi bukan tujuan. Kalau bahasanya gini, segala-galanya itu perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Paham tak? Jadi tahluka di sini maknanya itu apa? Bakhil, menahan infak. Ini tafsirnya Jalalain. Tapi banyak orang-orang ceramah menafsirkan tahluka itu bunuh diri atau mencampakkan diri dalam kehancuran. Karena terjemahnya itu terjemahnya. Tahluka itu kan kehancuran. Dan sesungguhnya kehancuran di sini maksudnya apa? Al-halak bil imsak anin nafaqah. Gitu. Bang Tare. Nah, jadi ya kita juga jangan terlalu, saya juga punya banyak teman, Rek. Jadi jangan juga terlalu apa? Uangnya itu dikeluarkan semuanya gitu ya. Itu juga nanti khawatirnya malah punya tomak sama orang. Tomak, tahu tomak ya? Uang saya habis karena memberi kalian jajan semuanya. Sekarang uang saya habis, masa kalian nggak beri saya? Itu kan nggak bagus itu. Ini justru yang pertama kalian sedekah itu kan sunnah bahasanya. Tapi kalian tomak itu sudah haram itu. Ini kan nggak level. Jadi kalau kalian sudah keluar ya ngasih makan orang, jajan orang atau belikan orang, keluar uang untuk orang lain, kamu sudah tutup hatimu untuk mendapat balasan dari mereka semuanya. Jangan membuka untuk nanti saya dapat dari dia, nggak boleh, harus kunci kamu nggak dapat dari dia. Kamu dapat dari Allah lewat apa? Terserah Allah, apa lewat dia, apa lewat yang lain. Kan banyak kadang santri itu mau disambangan langsung di posisi kafe. Udah ente, dia berharap sama temennya. Kalau dia nggak ngasih malah mangkel, itu malah setan, nggak benar. Jadi sekali kita mengeluarkan uang ya sudah, kita dengan Allah urusannya bukan dengan dia. Tapi kalau kita bisa ngasih temennya, aku utang, aku habis nggak dikasih, gergeten, loh itu salah dia sudah. Ya, habis sambangan, kasih uang, semuanya dikasih belikan jajan semua. Sekarang semua uangnya habis, pinjam uang, Rek, nggak dikasih, mangkel, salah berarti kamu itu. Kamu itu salah tadi itu caranya. Nah, infak semampumu. Dan apa? Infak semampumu, imsak seperlunya. Imsak itu apa? Tahan. Kamu hidup di sini nggak sehari 2 hari, sampai sebulan 2 bulan. Sisakan untuk supaya kamu itu tidak tomak kepada orang lain. Tujuannya itu aja, supaya kita nggak berharap kepada makhluk. Gimana bisa memanage? Dalam sebuah hadis sahih Sa'ad bin Waqqas, amsik alaika ba'dha malik, kata Rasulullah. Simpanlah sebagian hartamu, fahuwa khairun laka. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas kepingin sedekah semua hartanya. Seingat saya namanya Sa'ad bin Waqqas, seingat saya. Hadis Sahih Bukhari, cari amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairun laka. Simpanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagi dirimu. Antazaro apa? Engkau meninggalkan anak turunmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan anak turunmu dalam keadaan miskin meminta-minta orang. Itu hadis sahih. Antazaro iyalaka apa itu? Khairun laka min an yatakaffafan nas. Jadi kamu meninggalkan anak cucu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Punya uang sedekah, sebagian simpan. Orang mati itu jangan dikira gratis, Rek. Mahal biaya kematian itu. 10 juta ke atas. Ya tergantung. Biaya pemakaman, biaya pengurus jenazah. Itu ada biayanya, Rek. Enggak gratis itu. Di atas 10 juta kadang-kadang. Minimal itu. Dan bahkan bisa sampai di atas itu kalau orang mampu. Belum lagi tasakuran budayanya.
Nah kalau kamu itu mati nggak ada uangnya kan kasihan, sedih kamu tinggalkan. Dan dia harus mengurus jenazahmu, harus terima tamu banyak. Tamu masa nggak disuguhi minuman, makanan? Uang siapa? Nah, kamu juga harus punya uang simpanan. Siapa kalau kamu mati, istrimu nggak kesulitan mencari hutangan. Jangan meninggalkan kesusahan untuk keluarga. Ini salah menafsirkan Al-Quran dia. Bisa Allah suci Gusti Allah, iya. Gusti Allah kan menghargai sunnatullah. Tsumma asba'a sababa fa asba'a sababa lungun. Ojo ditentekno, disimpan. Tapi juga jangan pelit-pelit, enggak boleh. Kamu harus punya standar sedekah, standar berbuat baik, dan standar penyimpanan. Tapi jangan terlalu rigid. Kalau saya nggak setuju ya, saya nggak setuju kalau orang itu uangnya dicatat per bulan pengeluarannya. Saya nggak setuju kalau saya lebih ya. Ya boleh-boleh saja, tapi ekonomi kan ada cara pengeluaran uang harus begini. Saya nggak mau begitu. Dia itu mesti kok minum. Saya nggak mau, nggak cocok saya. Makanya saya nggak berani ngitung-ngitung. Itu mesti kok kurang, tambah bingung saya itu. Mendingan wis apa dilakoni bisa dibeli, nggak bisa nggak beli gitu aja. Saya paham ada ilmu mengatur keuangan rumah tangga, saya nggak tertarik belas saya itu. Kenapa? Kok min wis iku. Nggak ngatasi ya duit buahnya nggak duit nggak jelas kok. Alhamdulillah saya bangun pondok ini juga saya nggak tahu habis berapa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Pun nggak pernah saya kumpulkan. Saya kumpulkan paling beberapa lembar, habis itu sepaduan saya buang lagi, ngapain ngumpulin begini. Belum tentu saya bisa bangun terus kan, artinya belum tentu saya terus sambung terus. Kok ngumpul lebih sampai 2 tahun sampai ya obong kok bangun-bangun. Jadi saya nggak tahu habis berapa, saya nggak tahu. Bangun rumah juga saya nggak tahu seberapa. Nggak tahu saya. Terus pokoknya tak kasih ada uang bangun, nggak ada ya nggak. Saya nggak tahu seberapa bangun pondok ini. Kira-kira, tapi kan kira-kiranya ngawur. Kan uang saya masuk ya saya buat, uang dari orangnya saya masuk, semuanya nggak tahu saya. Dan sehari saya pengeluaran saya berapa sebulan saya nggak tahu juga. Nah, kira-kira ya ada, tapi pernah enggak. Dan saya nggak mau begitu. Khawatir kok kaget, wah kurang susah. Supaya nggak susah nggak usah lihat kurangnya. Wis. Tapi saya juga tahu kira-kira saya juga kira-kira oh insya Allah saya masih punya sekian ya, gitu. Tapi saya juga punya kira-kira. Oh ada simpanan sampai sekian gitu. Tapi nggak sampai jumlahnya berapa. Oh enggak, saya nggak mau gitu. Karena banyak keadaan itu yang di luar dugaan. Uang kaget ya. Orang ada sumbangan kan kita nggak mungkin nggak nyumbang misalkan. Paham tak? Ya jangan terlalu. Kalau saya kurang setuju ya kalau uang itu harus di. Iya kalau saya ini nggak tahu tapi saya nggak mengingkari orang yang seperti itu. Yang penting pokoknya harus ada uang untuk infak harus ada untuk sedekah harus ada itu nggak bisa tawar menawar. Sekecil apapun gajimu kamu harus untuk sedekah harus itu sampai mati bawa ilmu ini. Sekecil apapun gajimu kamu harus menyisakan untuk sedekah dan infak harus sekecil apapun gajinya nggak boleh tidak. Gitu. Cuma sesuaikan dengan gaji. Paham ya? Wis, rezeki itu memang minallah dan itu rahasia yang gaib itu. Gaib. Wis ya, harus jadi orang bakhil itu sama dengan membinasakan dirinya. Dan orang kalau nggak bakhil berarti dia itu telah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Gitu. Tapi ya jangan tadi jangan semuanya apa dari Gusti Allah kabeh tak brolno. Ya enggak ya enggak. Tetap ada simpan. Kalau bisa nyimpan, kalau nggak bisa ya gimana lagi ya? Kalau nggak bisa gimana lagi? Kalau nggak bisa, nah, kalau bisa kan bagus. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan, bisa-bisa. Ya minta sama Allah yang banyak. Minta sama Allah yang banyak. Saran saya minta Allah yang banyak. Minta yang banyak. Itu. Saya butuh ini Allah langsung kodel gitu. Sebenarnya butuh del. Nah yang satu lama rek. Mau beli mobil nyelengi 100.000 lama sekali. Lama sekali. Langsung ya Allah mobil 6 bulan bread. Rumahnya bread. Oh no. Enak. Atau ya Allah saya kepin punya tabungan di atas 50 juta. Ya Allah saya kepin tabungan 90 juta. Oh no, enggak apa-apa. Untuk kalau saya mati waktu-waktu bisa saya enggak susah misalkan ya. Tuh. Atau minta ya saya minta gaji 1 bulan 30 juta, enggak apa-apa minta sama Allah begitu. Mulai sekarang ucapan. Atau ya Allah saya kepingin pikiran saya dipenuhi mikir uang, minta sama Allah. Saya kepingin saya butuh ada. Saya maunya begitu ya Allah.
minta dikasih. Ya, minta nominal, sebutkan nominal enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan itu terjadi mulai sekarang doanya. Dan jangan diukur sekarang kebutuhannya. Bayangan kamu harus punya anak 5, 7 gitu. 12. Jadi satu anak 1 juta, berarti 12 juta ya. Istri 4 kali lipat berarti berapa? 5 juta. Berapa itu? Kebutuhanmu sendiri berapa? Kebutuhan masyarakat berapa? Oh, kesimpulannya saya sebulan butuh 30 juta, 50 juta ya Allah. Gitu. Enggak apa-apa sebutkan. Yang penting jangan nafsu loh ya, tapi ya. Jangan mengukur dengan kemampuanmu, tapi kamu harus melihat kekuasaan Allah. Itu rahasianya. Artinya itu. Saya sudah buktikan. Ya, buktikan. Situ. Ini ada hadis, saya sudah mengamalkan, alhamdulillah. Saya amalkan waktu itu membangun rumah. Dalam kitab Tarikhul Khulafa As-Suyuti, hadis Al-Baihaqi. Ada cerita menarik sekali ini yang kalau kamu nggak mau doanya, ambil ceritanya. Kalau nggak mau ambil ceritanya, ambil intinya. Suatu ketika Sayyid Al-Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW, ini kan rebutan kekuasaan Muawiyah kan ya? Kan kekuasaannya kan diambil Muawiyah itu. Ya. Lah Muawiyah itu punya perjanjian dengan beliau. Kita nggak tahu perjanjiannya apa. Salah satunya itu ya memberikan uang setiap bulan itu ada gajinya. Jadi Sayyidina Hasan itu setiap bulan atau setiap tahun itu diberi uang oleh Muawiyah, penguasa itu, ibaratnya presiden atau rajanya. Suatu ketika itu terputus itu. Jadi pihak kerajaan nggak memberikan uang kepada Sayyidina Hasan, nggak memberikan nafkah yang sudah menjadi perjanjian berdua. Akhirnya Sayyidina Hasan itu setiap tahunnya mempunyai tanggungan infak itu sekitar 100.000 atau berapa dinar gitu. Jadi berarti sedekahnya itu sekitar 100.000 dinar, guys. Kira-kira sebegitulah, nggak penting jumlah itu, dinar itu nggak tahu juga kan. Yang penting pokoknya banyak. Beliau itu punya tanggungan infaknya segitu. Akhirnya beliau itu punya banyak hutang. Dan lama nggak dikasih jatah beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Nyuruh mantunya, sini bawakan saya kertas sama pulpen. Ketika mau nulis apa? Untuk apa? Mengingatkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Mengingatkan penguasa Muawiyah itu. Untuk mengingatkan janji yang ditepati. Mau nulis nggak jadi. Saya nggak mau nulis minta sama manusia. Masa saya minta sama orang uang? Nggak jadi. Sudah ditulis tangannya itu. Saya nggak mau berharap sama manusia, saya nggak mau. Malamnya mimpi Rasulullah. Kayak hal ya bunai, ya begini Rasulullah begini. Kenapa kau minta sama manusia? Apa kau minta sama orang seperti kamu? Terus gimana ya Rasulullah? Ya jadi udah baca doa ini. Allahumma, nanti saya tuliskan. Nanti dicari di Google banyak. Di kitab Tarikhul Khulafa kan ada kitab Mausu'ah ya. Islamport.com itu juga ada kitab-kitab. Saya juga ada namanya kitab Tarikhul Khulafa As-Suyuti. Itu doanya Allahumma qadhif fi qalbi raja'aka. Ya Allah, iqdhif itu apa? Tanamkan dalam hatiku raja'aka, harapan kepadamu. Waqta' raja'i amman siwak. Putuslah semua harapan kepada selainmu. Hatta la arju ahadan ghairak, sampai saya enggak berharap kecuali hanya kepadamu. Allahumma qadhif fi qalbi raja'aka waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma ma dha'ufat anhu quwwati ya wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilai raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirina minal yaqin fa khussani bihi rabbal alamin. Doa itu dikasih Nabi, doa itu akhirnya apa? Dibaca itu sampai seminggu. Tapi Allah ini apa? Terus menerus. Allahumma qadhif fi qalbi raja'aka wa qta' raja'a man siwa hatta la arju ahdan ghairak. Allahumma dha'an quwwati wa qusna amali wa lam tablughu masalati. Wa min rukhbati. Terus baca terus seminggu tuh, baca terus seminggu. Sampai akhirnya apa? Sayyidina Muawiyah memberikan apa? Uang. Mengirimkan berapa? Mengirimkan bi alfi wa khamsimi'ati alfi dinar. 1 juta dan 1.500 dinar. 1 juta 1.500 dinar. Langsung dikasih uang segitu banyaknya. Dengan barokah doa ini.
Akhirnya setelah itu mimpi Rasulullah setelah dapat uang. Gimana Bunda? Alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan jalan keluar. Apa kata Rasulullah? Itulah orang yang berharap kepada Al-Khaliq, Allah yang mencipta, dan tidak berharap kepada makhluk. Kamu kalau punya masalah jangan kepada makhluk. Allah. Saya butuh uang yang banyak ya Allah gitu. Sayyidina Hasan seminggu rek, masuk kamu njaluk seminggu pisan. Sayyidina Hasan itu Rasulullah, kesayangan Rasulullah itu. Ya, langsung Rasul sendiri yang membimbing kamu, gak sapa-sapa rong dino kok durung teko-teko iki. Rong dino wis kepengin langsung duit sak gunung. Ya apa iki? Sabar rek. Nabi Yunus itu 40 hari rek dalam perut ikan itu. 40 hari enggak makan. Sampai lemes itu. Fanabadnahu apa? Bukan fanabadnahu ya. Wa ambatna 'alaihi syajaratan mi yaqtin ya. Tuh, dikasih Allah tumbuhan untuk makan lemes 40 nabi rek di Al-Qur'an ditulis itu. Dipuji Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batni lami ba'atsun yamidin macam-macam. Yang ba'atsun. Jadi dipuji Allah minal musabbihin ahli tasbih 40 hari enggak makan, gelap dalam perut ikan. Allah enggak langsung mengeluarkan seminggu 2 minggu, 40 hari rek. 41 hari. Nabi kira, lah kalian ini. Poso sang dino langsung poso sang dino kira stop iki. Turung ngliwat mangan. Tungone njaluk langsung tembus harian. Ya apa iki? Ya. Wah, mesti diijabah. Fastajabna lahu. Wa najjaynahu minal gham. Allah berjanji tak ijabah dan aku selamatkan dari kesusahan. Tapi 40 hari nunggunya itu enggak makan dalam perut ikan yang gelap dasar laut. Ibaratnya sangat butuh pertolongan dari Allah itu, tapi Allah enggak langsung mengeluarkan. Allah menunggu. Kamu juga sama, doa, wiridan, usaha menghafal Al-Qur'an. Susah, enggak enak, enggak mood, capek, sumpah gelisah, enggak apal-apal. Jadi satu, ya. Itu Allah kepingin lihat hatimu isinya apa ketika itu loh gitu. Hatimu isinya apa? Kamu kenapa seperti ini? Repot-repot menghafal Al-Qur'an kenapa? Capek, kamu belan-belan kenapa? Kenapa kamu nggak jajan di sini? Kenapa kamu tahan lapar? Kenapa kamu capek? Penggungu masih kamu ngaji? Allah ingin tahu jawaban dari hatimu itu loh. Nah, jawaban itulah perasaan dari isi hatimu itulah yang Allah nilai nanti. Nah, waktu enak, seger ya, terus badan sehat, lagi mood datang, pikiran tenang, habis mandi baju wangi, ngapain biasa, normal. Tapi kalau lagi sedih, apalagi susah, lagi sumpek, lagi capek payah kita hafal Al-Quran itu Allah melihat. Nah, di situ Allah melihat hatimu. Ya Allah, saya kepingin menjadi ahlimu ya Allah. Loh, langsung dia kecocok wis lulus. Langsung mudah hafal Al-Quran. Ngetok wis. Kesenanganmu adalah Quran. Enggak ada Quran gelisah, ada Quran baru bahagia. Jadi Allah itu diperas. Kita itu diuji itu diperas, dicari saripatinya itu apa isinya. Kalau saripatimu itu Quran, Allah mahabbatullah, tahan lama kamu di pondok. Ngasih Quran lama kerasan. Tapi kalau nggak ada itunya males rek. Beritan ini setengah jam ini tok. Ini nggak dari hati nggak kerasa. Ya apa nggak? Harus dari hati. Di pondok nggak dari hati nggak kerasan. Pin pulang. Nggak pulang nggak kerasan, bosen mondok mana? Ya nikmati rek di pondok ini. Keluarkan saripatimu itu apa? Hatimu itu isinya apa? Allah mau melihat itu. Jam 3 bangun, Allahu Akbar. Berdingin-dingin, air enggak ada, harus keluar. Ya toh? Dingin-dingin. Ketumpak takmir. Aduh. Ya. Ayo ngapain? Paham enggak, Rek? Gitu ya. Baca doa itu, Rek. Baca. Jadi kalau kalian kesulitan uang baca doa itu. Paling enggak baca sekali 2 kali lah. Nanti kalau kepepet baca deh. Saya dikasih ijazah kiai di Karangpoloso waktu itu. Tarikhul Khulafa dalam kitab saya dibawakan kitabnya, saya suruh baca, saya nulis, saya baca, saya hafal. Saya baca sering waktu bangun rumah awal ini yang tapi saya itu pakai baca juga. Guys ya. Itu. Jadi itulah kata Rasulullah, itulah orang yang berharap kepada Al-Khaliq, Allah yang menciptakan dan tidak berharap kepada makhluk. Itu yang teori yang kamu harus pakai.
berharap kepada Allah jangan kepada makhluk. Top kamu sudah. Nah, pakai sambil baca doa, agak berharap toh. Sekarang kan banyak orang gimana usaha lancar, tawakal Pak, repot. Iya, tawakal tapi enggak ada usaha, enggak salah. Gimana usahamu mati? Terus usaha tawakal nang Gusti Allah. Tawakal enggak diam enggak bisa. Tawakal pun itu harus ada usaha. Wis wa ahsinu dan berbuat baiklah. Berbuat baik itu isinya apa di sini? Bin nafaqati dengan nafaqah. Wa ghairiha dan selain nafaqah. Dan rata-rata orang itu dianggap baik kalau rajin bernafaqah. Gimana orang itu baik? Oh mesti wonge dermawan ngono wis. Nek senyum tok durung cukup. Senyum itu memang menyenangkan. Cuma baik biasa ngono ya. Nek ya senyum yang kayak baru orang apik. Survei aja. Tanya gimana orang itu baik? Oh, yakini dia itu mesti rajin memberi. Di kampung itu ya, atau di masyarakat. Ini penting buat kalian. Kita harus berbagi, tapi tadi sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu nggak berbagi uang nggak apa-apa, Rek. Gimana berbaginya? Berbagi dengan tenaga. Teman loro sini nggak bejeti. Temannya butuh bantuan kita bantu, ya. Pokoknya kita harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, apa caranya bisa membuat orang itu merasa kita beri, meskipun hanya contohnya perhatian. Senang orang itu, tapi gak tahu kayak perhatian, gak tahu kayak fulus, gak tahu senyum, waduh, omongannya pedes. Ya, wal bakhilu qaribun minan nar, wa ba'idun minallah, wa ba'idun minan nas. Dermawan itu kan, wis pokoknya sedekah rek permen. Satu-satu, sedekah, aku permen satu-satu kayak situ-situ. Sedekah. Wah, entar yang penting sedekah. Wis percaya sama saya. Kalau kamu kepinnya sedekah itu di Allah pasti akan. Ya Allah saya kepin sedekah ya Allah. Kasih nanti. Justru itu kan lebih cepat. Ya Allah saya kepin rumah yang besar, bisa tamunya banyak. Oh, itu insyaallah cepat. Kalau hanya besar enggak ada tujuannya apa? Ya. Wis, kesimpulannya tahluka di sini maknanya adalah menahan infak, ya. Jadi orang yang tidak mau infak itu sebenarnya dia itu menuju dalam kehancurannya. Jadi kalau nggak mau hancur yang serajin infak. Makanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Saya itu yakin, ya kalau ada orang kok takwa, rajin ke masjid, orangnya senyum, rajin ke masjid senyum itu penting, itu sima itu apa? Tanda. Rajin senyum ya, kok dermawan, saya itu nggak bisa untuk tidak meyakini dia surga. Secara uang apik gitu. Sering senyum, rajin ibadah, sering ngasih sedekah. Oh itu saya itu imam saya. Oh itu orang baik. Kalau saya mati begitu baik itu orang. 2, 3, ya banyak ya. Cuma menurut saya survei yang gampang dilihat. Rajin ibadah, sering senyum, sering dermawan. Lihat. Orang baik itu, nggak angel-angel orang baik. Itu orang baik. Tapi kalau ada orang sekaya rajin tapi jarang sholat itu juga masih meragukan. Cuma itu baik, kita nggak bersudun kan, nggak bersudun. Tapi itu 3 ini sudah saya survei. Orang baik itu rata-rata nggak lepas dari 3 ini. Ya wis, jadi kita mudah-mudahan beri Allah kemudahan, sama Allah diberi rezeki yang luas, yang lapang, hati yang lapang, iman yang tenang dan tetap kita pertahankan sampai ajal menjelang tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah